Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan video animasi kami yang berjudul Pendirian Bisnis dan Pengoperasian Bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester oleh dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida, SE MM, mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Halo, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Titi Dewi Handayani dan rekan saya Sabila Faradila. Apa itu pendirian bisnis? Mendirikan perusahaan dapat diartikan mendirikan usaha baru, pindah lokasi usaha, relokasi, ataupun perluasan usaha ekspansi dari yang telah ada. Untuk itu, perlu dipelajari berbagai hal yang menjadi bahan pertimbangan. Pada umumnya, pertimbangan terutama dilihat dari sudut ekonomi, yaitu adanya peluang pemasaran barang dan jasa, ketersediaan barang baku input, dan kemampuan memproduksi secara ekonomis. Apa pengertian pengambil keputusan? Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari pilihan alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak terkait. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Para pengambil keputusan mengakui bahwa masa depan adalah tidak pasti, tetapi usaha-usaha formal untuk memasukkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan jarang dilakukan. Akibatnya, banyak keputusan yang biasa dan naif diambil. Pendekatan lebih baik untuk menangani ketidakpastian adalah dengan cara memasukkan kemungkinan dari hasil alternatif ke dalam model keputusan yang disebut dengan analisis probabilitas. Syarat-syarat memulai bisnis yaitu mempunyai etos kerja dan semangat kuat untuk memulai bisnis, mempelajari dan mengamati pasar, menentukan jenis usaha, menentukan besar usaha, membuat bisnis plan, pengaturan produksi dan penyediaan barang, penentuan harga jual produk, menentukan target market, mempunyai strategi pemasaran yang tepat, menentukan cara distribusi barang, disiplin dalam menjalankan bisnis, dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Jenis-jenis proses bisnis ada proses primer, proses sekunder, dan proses manajemen. Adapun tahap-tahap proses bisnis yaitu analisis aktivitas, membuat keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengoperasian bisnis. Ahli manajemen G. Heiser dan Birender mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa lazim diperdagangkan. Manajemen operasional juga bisa diartikan sebagai pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Perencanaan strategi operasional yang khas. 1. Perencanaan produksi atau production plans, yakni perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan pada pekerja. 2. Perencanaan keuangan atau financial plans ialah perencanaan yang berhubungan dengan dana yang digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan atau aktivitas operasional. 3. Perencanaan fasilitas atau facilities plans ialah perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas serta layout pekerjaan yang dibutuhkan guna mendukung tugas pekerjaan. 4. Perencanaan pemasaran atau marketing plans yakni perencanaan yang berhubungan dengan keperluan penjualan serta distribusi produk baik barang maupun jasa. 5. Perencanaan sumber daya manusia atau human resource plans yakni perencanaan yang berhubungan dengan rekrutmen, penyeleksian, dan penempatan orang-orang dalam berbagai pekerjaan. Pengembangan bisnis. Pengertian pengembangan bisnis ialah peran dan cara sistematis untuk mempersiapkan kemungkinan pertumbuhan yang potensial, bantuan dan juga pengawasan terhadap penerapan peluang pengembangan usaha, namun tidak mencakup keputusan mengenai strategi dan pelaksanaan kesempatan pengembangan usaha. Pengertian lain pengembangan usaha yaitu semua usaha dalam membenahi implementasi kerja baik sekarang ataupun kemudian hari dengan cara menyampaikan informasi yang dapat mempengaruhi sikap juga kemampuan.
Strategi pengembangan usaha. 1. Relasi bisnis. Relasi bisnis adalah strategi pengembangan usaha yang paling umum digunakan. Strategi bisnis ini dibangun berdasarkan anggapan jika keputusan pembelian berawal dari relasi yang baik. 2. Referral atau rekomendasi. Strategi bisnis ini berkaitan dengan strategi sebelumnya, yaitu relasi bisnis. Hubungan yang baik dengan pelanggan atau relasi bisnis dapat membuka peluang prospek usaha yang luas. 3. Pengembangan usaha dan pemasaran konten. Strategi bisnis ini memiliki tujuan utama, yaitu membuat bisnis Anda terlihat oleh audiens yang dapat dicapai melalui copywriting, podcast, video pendek, atau penayangan konten yang menunjukkan jika bisnis Anda bisa membantu memecahkan masalah. 4. Iklan dan sponsor. Strategi pengembangan usaha berikutnya adalah dengan melakukan periklanan secara digital agar menemukan target audiens di platform pilihan mereka dan memulai pertumbuhan bisnis Anda di platform tersebut. Contoh soal dan pembahasan. Bagaimana cara menentukan organisasi bisnis yang akan digunakan? Kompleksitas organisasi bisnis tergantung pada lingkup atau cangkupan bisnis dan skala bisnis. Pada lingkup atau skala bisnis kecil, organisasi bisnis umumnya dikelola sendiri. Jika skala dan lingkup bisnisnya semakin besar, maka pengelolaannya memerlukan bantuan orang lain, misalnya untuk bagian penjualan, pembelian, administrasi, dan keuangan. Kesimpulan, dalam pendirian dan pengembangan bisnis, seharusnya diperlukan beberapa aspek yang harus dipenuhi seperti syarat-syarat memulai bisnis dan syarat-syarat bisnis. Jika bisnis sudah didirikan, maka perlu pengoperasian dan pengembangan bisnis yang baik oleh pendiri bisnis. Sekian presentasi video animasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thank you.